Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumrana Salsabila, NIM 1933000023. Jadi saya akan menjelaskan tentang metode dalam komunikasi Islam. Yang pertama adalah hiwar dalam surah Al-Kahfi ayat 37-41, di mana pesannya itu berisikan tentang mengoreksi, mengarahkan, dan memberi solusi. Dan media yang digunakan yaitu audio dan visual. Kemudian komunikatornya itu adalah orang biasa, dan komunikannya adalah khalayak yang sombong. Di mana efek dari metode ini itu memberikan kesadaran bahwa Allah itu Sang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua itu adalah jidal dalam surah Al-Mu'minun ayat 4-5 dan Quran surah An-Nahl ayat 125 dan surah Al-Mujadilah ayat pertama, di mana pesannya itu berisikan tentang mempertahankan pendapat dan mengalahkan lawan, di mana media yang digunakan adalah audio dan visual. Kemudian komunikatornya itu adalah orang yang memiliki keyakinan yang kuat, dan komunikannya adalah orang yang berbeda pendapat dengan komunikatornya itu, di mana efeknya itu dapat memberikan perubahan nasib. Next, yang ketiga itu ada bayan dalam surah Ar-Rahman ayat 1-4 dan Quran surah An-Nahl ayat 44, di mana pesannya itu berisikan tentang penjelasan yang baik, di mana media yang digunakan adalah Al-Quran visual video, di mana komunikatornya itu adalah Allah dan Rasulullah. Komunikannya atau sasarannya itu orang yang berselisih, dan efek dari metode ini adalah pemahaman dan pemikiran dari seseorang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat itu ada tazkir dalam surah Al-An'am ayat 70, di mana pesannya itu berisikan tentang peringatan diri, memberi renungan, dan mengingat pertolongan Allah. Media yang digunakan dalam metode ini adalah audio visual tentang kekuasaan Allah. Adapun komunikan dalam penggunaan metode ini adalah orang yang memperolok-olokkan agama atau orang yang lupa bersyukur. Yang kelima adalah tabligh dalam surah Al-Maidah ayat 67. Pesan dalam metode ini yaitu wahyu menyampaikan tanpa rediksi. Adapun media yang digunakan yaitu audio dan visual video. Komunikator dalam metode ini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, adapun komunikan dalam metode ini yaitu semua umat manusia, dan efek dari penggunaan metode ini yaitu manusianya itu semakin mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, yang keenam itu ada tafsir dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 30-31, di mana pesan yang terkandung dalam metode ini adalah kabar gembira, menjaga keamanan, dan memberikan motivasi. Media yang digunakan adalah audio, visual, dan video. Nah, komunikator dalam metode ini adalah pembawa kabar gembira. Nah, komunikannya itu bagi orang yang sukses ataupun orang-orang yang gagal. Adapun efek dalam penggunaan metode ini adalah kebahagiaan akhirat dan menjatuhkan mental orang-orang yang sombong. Next, ada Iqsar dalam surah Al-Haqqah ayat 1-2, di mana pesannya itu pesan yang menakut-nakuti tentang neraka. Adapun media yang digunakan adalah audio visual tentang kisah umat sebelum Rasulullah yang diberikan asap oleh Allah. Adapun komunikator dalam metode ini adalah orang yang memberi peringatan. Adapun komunikannya itu orang yang terlalu mencintai dunia. Efeknya itu menunjukkan kesadaran. Yang kedelapan ada ta'aruf. Ta'aruf ini pesannya saling kenal dan saling bertukar informasi. Adapun media yang digunakan adalah audio, visual, dan video. Nah, komunikatornya itu setiap orang yang membutuhkan orang lain. Komunikannya adalah setiap manusia atau setiap orang. Efeknya itu manusianya menjadi semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan itu ada tawasi dalam surah Al-Baqarah ayat 133 dan ayat 180. Pesannya itu menyampaikan pesan yang sangat berharga. Media yang digunakan audio visual. Nah, komunikatornya ini Allah dan Nabi Yakub. Komunikannya itu anak-anak Nabi Yakub dan orang-orang sekitar. Efeknya itu suasana hati menjadi dekat dan semakin akrab. Selanjutnya yang ke-10 itu adalah nasihat, di mana
biasanya itu tentang kebaikan dan menjauhi keburukan. Nah, videonya itu tentang suasana keakraban, rasa cinta dan sinasik. Ada konfliknya itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada irsyad. Pesannya itu berisi tentang informasi terkait solusi dari sebuah permasalahan pribadi. Medianya itu audio, visual, dan video. Adapun komunikatornya itu sang pembimbing. Nah, komunikannya itu adalah orang-orang yang menggebu-gebu atau dan pesinah. Adapun efek dari penggunaan metode ini adalah menunjukkan potensi dari seseorang ke jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Sabila. Saya akan menjelaskan tentang BIM 1903.